Jumpa lagi dengan kami, Santri Keren, Masa Kini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Hari ini kita akan mengupas salah satu diplomatik alumni pesantren. Siapa lagi, kalau bukan, Bapak Fahir. Nama lengkapnya, Haji Abdurrahman Muhammad Fahir. Tokoh diplomatik kelahiran Banjarmasin ini pernah mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor dan kemudian melanjutkan studinya ke IAIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Mesir dan juga Arab. Karir beliau di bidang diplomasi sangat cemerlang, terbukti dari hasil kerja beliau dalam diplomasi Mesir dan juga Saudi Arabia. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja. Perjalanan beliau, pada 1972, Fahir kemudian merantau ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dan Pondok Modern Darussalam Gontor. 2 tahun setelahnya, Fahir pergi ke Jakarta guna melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Sastra dan Bahasa Arab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, sekarang UIN Syarif Hidayatullah. Selama menjadi mahasiswa, Fahir pernah mengikuti pertukaran pemuda ASEAN Jepang atau Nippon Maru pada 1978. Fahir juga dikenal aktif sebagai seniman di kampus. Selain itu, dia juga bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, dan juga menjabat sebagai Ketua LSMI, Lembaga Seni Mahasiswa Islam, periode 1981 hingga 1982. Fahir mendapatkan gelar doktorandus pada Agustus tahun 1983 dengan judul penelitian Ta'asur al-Natsir al-Hadith bi al-Harakat al-Watoniyah fi Misra, yang berarti terpengaruhnya prosa modern oleh aksi nasionalisme di Mesir yang disusun dalam bahasa Arab. Pada Mei tahun 2010, Fahir melanjutkan kuliah S3 Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Minat Kajian Timur Tengah di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Fahir mendapatkan gelar doktornya pada 2015 dengan gelar sangat memuaskan. Pada November tahun 1983, Fahir lolos menjadi PNS di Kementerian Luar Negeri. Saat itu, Kemenlu dipimpin oleh Mokhtar Kusumaatmadja sebagai penjabat sementara Kepala Seksi Dewan Keamanan PBB Direktorat Organisasi Internasional pada 1985. Dari sinilah karirnya sebagai diplomat dimulai. Fahir memulai karirnya sebagai PJS, Kepala Seksi Dewan Keamanan PBB Direktorat Organisasi Internasional pada tahun 1985. 3 tahun setelahnya, Fahir ditugaskan di KBRI Baghdad hingga 1992. Saat itu, sedang marak terjadi invasi Irak terhadap Kuwait yang menyulut terjadinya Perang Teluk I. Dalam peristiwa itu, Fahir bersama staf KBRI lainnya harus mengungsikan para WNI di sana menuju Yordania. Setelah kembali dari Baghdad, Fahir kemudian ditugaskan di Badan Pelaksana Ketua Aksi Non-Blok (GNB). Fahir kemudian menempati pos di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York sebagai penanggung jawab Satuan Tugas GNB pada tahun-tahun 1995 sampai tahun 1999. Pada 1999 sampai 2002, Fahir ditunjuk sebagai Kepala Subdit Politik dan Keamanan, Direktorat Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri dan juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Kerja Tetap Antar Departemen. Pada 2002 hingga 2004, Fahir dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Biro Naskah dan Penerjemahan Sekretariat Negara sekaligus sebagai penerjemah resmi Presiden Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya, Fahir ditempatkan di New York selama beberapa tahun. Setelahnya, dia diangkat menjadi Wakil Duta Besar dan Kuasa Usaha ad interim di KBRI Kuala Lumpur. Saat menjabat di Malaysia, Fahir mengordinasikan pemulangan WNI ilegal yang terkena razia massal oleh pihak Malaysia. Tugas pertamanya sebagai Duta Besar RI di Mesir dimulai pada 2007 setelah diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Marty Natalegawa sebagai Duta Besarnya. Fahir sempat menyelenggarakan lokakarya dalam rangka dukungan pada prestasi mahasiswa Indonesia di Mesir yang diselenggarakan pada 12-13 April tahun 2003 di Azhar Conference. Hasilnya, sebanyak 67% mahasiswa Indonesia berhasil dalam studinya. Sebelumnya, ada sekitar 59% dari 6.000 mahasiswa Indonesia gagal melanjutkan pendidikan mereka. Berkat lokakarya tersebut, kini tingkat keberhasilan studi mahasiswa Indonesia di Mesir telah meningkat secara menggembirakan. Pada awal kedatangan Fahir tahun 2007, 59% dari sekitar 6.000 mahasiswa gagal dalam studinya.
Angka tersebut membaik pada tahun 2008 dengan 67% mahasiswa berhasil dalam studinya. Angka terakhir pada tahun 2010 menunjukkan 75% berhasil dalam pembelajarannya di Mesir. Syekh Al-Azhar Ahmed Tayyeb saat menerima kunjungan pamitan Fahir, sempat berkelakar bahwa jika 75% kelulusan mahasiswa Indonesia dapat dicapai selama kepemimpinan Fahir yang hanya 3,5 tahun, maka jika Fahir bertugas selama 5 tahun insya Allah kelulusan bisa mencapai 100%. Fahir meninggalkan kenang-kenangan kepada Al-Azhar berupa sistem pendataan mahasiswa Indonesia yang diberi nama SIMADU, Sistem Informasi Terpadu, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sistem ini bisa digunakan oleh Al-Azhar untuk mengecek data mahasiswa Indonesia di Mesir. Selain itu, Fahir telah menggagas berdirinya asrama untuk mahasiswa. Tentu ini merupakan peninggalan yang baik yang akan selalu dikenang oleh mahasiswa generasi selanjutnya. Ia telah menghimpun dana sebesar 14 miliar yang berasal dari pemerintah Indonesia baik pusat maupun provinsi, dan telah diserahkan ke pihak Al-Azhar. Diharapkan keberadaan asrama itu mampu mendukung kesuksesan studi mahasiswa Indonesia di Mesir. Sebelum meninggalkan Kairo, Fahir telah menerbitkan sebuah buku berjudul Potret Hubungan Indonesia-Mesir yang diterbitkan pada peringatan 63 tahun hubungan diplomatik dalam perayaan Malam Indonesia-Mesir di Kairo Opera House. Acara peluncuran buku tersebut diselenggarakan pada tanggal 11 Juni tahun 2010. Pada 2011, Fahir diangkat menjadi Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kemenlu hingga tahun 2014. Kemudian pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, Fahir dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Pak Kiai, Pak Abdullah Syukri Jarkasi, Kiai Hasan Sahal, dan kiai-kiai lainnya, Kuyaha. Ketika tadi malam ngobrol kangen-kangenan sama sesama angkatan 76, saya harus pakai ini soalnya. Saya tanya dengan Kiai Juanda, Anda besok diminta untuk jadi narasumber mutakallim. Terus, ya nggak apa-apa, pokoknya itu kan yahanu aja. Nah, karena itu judulnya sekarang adalah Yahanu Mustakmal. Jadi saya lebih enak cerita karena yang muhadharah sudah selesai. Istimbat juga ada habis, tinggal tasliyahnya yang belum. Nanti kalau harus ditantang sama generasi muda tasliyah, kita berani kok. Nah, jam pertama ketika memasuki Gontor, terus yang di depan itu pakai kaju, karena nggak ada yang menyebut kasyaf soalnya. Saya hanya ingin berbagi betapa kasyaf itu luar biasa pengaruhnya ke depan. Mungkin sekarang, mungkin belum, yahanu saja. Karena sama Bang Din Samsudin, kita adalah utusan Gontor Jambore pertama nasional. Dan sebagai pertanggungjawaban publik KKOR, nah, karena dulu dari Angkulat menjadi KKOR, saya harus menampilkan bahwa pramuka itu hebat. Pertama, ketika harus menjadi inspektur upacara, mau tidak mau kita pengen tahu ini apa acaranya, karena dulu pernah menjadi komandan upacara.
Jadi sebelum acara dimulai, saya pengen tahu gimana urut-urutannya. Jadi cerita dan pengalaman pada waktu kasyaf kita terapkan untuk upacara bendera. Bukan hanya itu, ternyata ketika harus menghadapi persoalan-persoalan, pengalaman kasyaf itu sangat membantu menjadi problem solver. Saya dinilai sebagai diplomat spesialis pengungsi. Ketika bertugas di Baghdad, terjadi perang Teluk Pertama, dan kita harus mengungsikan warga kita dari Kuwait dan dari Irak. Nah, Yahanu mustakmalnya di situ. Kita dulu di Pramuka diajarkan peta buta. Ini para pengungsi ini harus lewat mana supaya selamat. Nah, itu pelajaran Pramuka saya terapkan untuk mengungsikan warga kita dari Kuwait dan dari Irak ke Amman, Jordan. Jadi jangan dikira Pramuka itu cuman begitu-begitu saja, ternyata betul-betul diterapkan. Kami terapkan teori-teori yang ada di Pramuka itu, termasuk antara lain adalah rahasia informasi. Kita dulu pakai Morse dan semapur, dan itu betul-betul kita pakai dengan berbagai macam kode. Alhamdulillah ada 300 warga kita dari Kuwait dan ada sekitar 100 lebih warga kita di Irak selamat diungsikan, tidak ada satupun yang jadi korban gara-gara Pramuka. Ini terpaksa harus pakai misalnya pakai kepean. Yang kedua, yang mungkin juga saya coba terjemahkan di dalam perjalanan karir saya, mungkin kecil artinya, tapi bagi kalau diterapkan luar biasa. Itu apa? Olahraga. Selain yang sifatnya untuk kesehatan dan lain sebagainya, olahraga itu paling gampang dijadikan alat untuk ngumpul-ngumpulkan orang dari berbagai macam aliran. Hanya sekedar contoh saja. Soalnya dulu kami dengan Pak Emil itu mantan PM basket. Jadi baru pertama kali pada waktu itu lapangan basket dibikin, kita salah satu pemainnya dan jadi PM. Jadi PM itu dulu pemain mahir. Dan dengan almarhum antara lain Badri Yatib, kita tuh pendek-pendek, tetapi karena lumayan lincah dipakai. Nah, yang tinggi-tinggi kayak Ustadz Emil itu ya buat bola kita yang ngoperin, kira-kira begitulah. Ini juga kita jadikan sarana ekstrakurikuler yang diajarkan oleh Ma'had itu luar biasa, sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkannya untuk sebuah tujuan. Ya mungkin karena tuntutan profesi segala macam, sekarang mau tidak mau harus main golf misalnya. Dengan golf kita berhasil antara lain mengumpulkan dana sekian banyak untuk anak yatim dan lain sebagainya. Dengan golf saya membawa duta besar asing ke berbagai provinsi di Indonesia yang ada lapangan golfnya. Dengan golf kita bisa antara lain mengundang sekian investor dari Singapura bermain di Batam dan melahirkan sekian transaksi. Mulanya dari hanya sekedar olahraga dan minat. Kalau bisa dikembangkan, itu luar biasa hasil.
Ini baru dari 2 pramuka dan olahraga. Ini soalnya kalau yang udah habis semua kan. Yang tadi substantif dan mazhab-mazhab sekarang sudah diambil semua. Jadi saya cari yang nggak ada kira-kira. Nah, yang ketiga ini pasti paling penting ini. Karena semuanya pasti merasakan hasilnya, yaitu tadi muhadharah. Tidak pernah terbayangkan bahwa muhadharah itu suatu saat kita praktekkan bersama di Padang Arafah. Ustadz Amal beri ceramah subuh. Kemudian pada waktu akan ada khutbah, sebagai duta besar saya harus memberikan sambutan. Sebagai koordinator haji di Saudi, saya harus berikan sambutan. Koordinator dan pelaksana haji nasional Lukman Hakim Saifuddin muhadharah. Yang terakhir khutbahnya itu Pak Din Samsudin. Terbayang nggak suatu saat bahwa kita muhadharah di Padang Arafah? Dan kemudian setelah itu diceramahi oleh Pak Hasan. Karena beliau pada waktu itu juga adalah melaksanakan ibadah haji. Yang tidak saya lupa juga adalah dalam muhadharah itu, gara-gara muhadharah itu kan sering ada tasliyah, nyanyi dan puisi, baca puisi segala macam. Nah, saya mulai menyukai seni. Saya mulai belajar gitar. Saya ingat pada waktu itu saya belajar gitar dari Ustadz Murwanto Sigit. Karena dia yang punya gitar. Jadi saya numpang belajar sama dia sekaligus pinjem gitarnya. Saya tidak tahu justru kemudian ini juga punya nilai yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin membuat yang disebut bahasa Prancisnya itu ice breaking, yang paling enak adalah menggunakan lagu. Itu suasana akan cair. Dan kemudian saya tidak tahu justru itu menurun ke anak saya. Dan insya Allah tanggal 17 September nanti dia akan menyelenggarakan konser. Judulnya Hitmakers di Jakarta Convention Center. Itu saya ajarin dia mulai main gitar dan sekarang sudah menjadi music director. Meskipun dia lulusan UI, jurusan hubungan internasional, sekarang dia lebih mendalami bidang musiknya. Dan itu antara lain adalah juga buah dari Gontor, belajar gitar di Gontor. Catatan keempat yang baru saya dapatkan kemudian ketika saya menjadi diplomat adalah konsulat. Kita konsul ikam. Apa? Saya membayangkan dulu konsulat. Apa ini ada konsulat Kalimantan? Rupanya itu terminologi diplomatik. Sudah dipakai Gontor bertahun-tahun sebelumnya, sebelum kita tahu bahwa itu adalah terminologi diplomatik. Dan ternyata ini juga menyebar kemana-mana, termasuk pada waktu saya bertugas sebagai duta besar di Mesir. Rupanya konsulat itu juga menyebar ke sana. Wah, saya bilang ini agak terbalik ini. Kalau di Gontor, konsulat itu membantu orang pertama kali, kemudian berbaur. Jadi tidak ada ta'asubiah mengenai konsulat. Di Gontor tidak ada, tetapi tetap memelihara
keragaman. Nah, kita cobalah kemudian, nah ini sebenarnya menyangkut ke catatan berikutnya mengenai ini. Ketika saya datang di Mesir, saya betul-betul kaget melihat kenyataan 60% mahasiswa kita gagal di dalam studinya. Dan ini bagi saya tidak bisa terima. Apa yang dilakukan kemudian? Nah, ini kuncinya lagi. Saya ingat betul pada waktu itu, dalam 3 bulan pertama saya coba masuk ke semua masyarakat mahasiswa kita. Tanya apa nih persoalannya? Persoalannya sebenarnya sangat simpel. Mudah masuk tapi tidak mudah keluar. Al-Azhar itu memberikan keleluasaan buat semua orang masuk, tetapi kriteria untuk lulus tidak gampang, harus hafal Quran dan lain sebagainya. Nah, setelah 3 bulan saya sudah dapat formulanya. Saya ingat waktu itu saya telepon Pak Kiai Haji Abdullah Jarkasi. Kiai, saya ngadu curhat dan minta tolong antum. Saya ingin mengumpulkan tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi idola dan panutan mahasiswa Indonesia di Mesir, dan saya mau minta restu mereka. Pak Kiai langsung tangkap, siap. Pak Kiai tolong telepon yang lain-lain ya. Saya kemudian telepon lagi Menteri Agama Kiai Haji Maftuh Basyuni. Kemudian telepon lagi Pak Hashim Muzadi, Ketua PBNU pada waktu itu. Telepon lagi Pak Din Samsudin, Ketua PP Muhammadiyah pada waktu itu. Ini yang kita sebut Gontor Connection. Saya undang beliau-beliau ke sana, disuruh pidato dan lain sebagainya. Kemudian di depan para mahasiswa yang banyak itu saya bilang, Pak Kiai, Pak Hashim, Pak Din, saya minta restu antum, saya mau merubah ini. Nanti kalau ada yang ngeyel saya aduin ke antum semua. Alhamdulillah, dalam 3 tahun lebih, dari 60% yang gagal menjadi 72% berhasil. Kita rubah mindset mahasiswa kita itu. Bahkan keluar antara lain yang tidak disukai para senior, jangan contoh senior yang gagal. Dan karena itu juga saya minta restu. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri ada 4 asrama di kampus Al-Azhar, sumbangan masyarakat Indonesia. Karena kenapa kita nyumbang? Karena sejak bahkan jauh sebelum merdeka, Al-Azhar itu sudah banyak sekali memberi kepada kita. Masa sih kita tidak bisa berbagi, berkontribusi pada wakafnya Al-Azhar? Tapi saya dengan Syekh Al-Azhar sekarang ini, dulu dia masih rektor, itu hanya dalam waktu setengah jam saya sudah diberikan itu tanah, silahkan antum bangun, sudah itu kasih nama, setelah kasih nama serahkan kepada kami yang mengelola asramanya, kami yang mendidik anak-anaknya, kami yang memberi mereka makan 3 kali sehari. Hanya dengan modal gedung kita dapat luar biasa. Wah, tapi Anda ingat ma'had waktu itu. Sebentar dulu Pak Rektor, Tuan Rektor, terima kasih, tapi ada syarat satu. Hanya 50% mahasiswa Indonesia yang tinggal di situ. 25% dari Mesir,
25% dari negara-negara lain. Ana takut kalau di situ orang Indonesia semua, yang ada nanti bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Dan alhamdulillah ini katanya sudah diputuskan bahwa yang akan di sana itu putri semua. Alhamdulillah bisa menampung 1.200 mahasiswa. Nah, itu Gontor Connection. Gontor Connection yang kedua, dan ini pengalaman pribadi, ini dari Ustadz Amal. Ustadz Amal datang ke Kairo, biasalah kita makan-makan, gitu ngobrol-ngobrol sama Ustadz Dihyah pada waktu itu. Beliau bilang, ini mahasiswanya sudah bagus, banyak lulusannya sekarang nih. Tapi masa dubesnya cuman sarjana. Waduh, ditantang beliau. Saya bilang ya insya Allah lah, itu supaya Pak Amal senang. Saya bilang udah insya Allah. Rupanya beliau tidak insya Allah, saya insya Allah, beliau enggak. Beliau betul-betul, beliau lakukan dan ikut mendaftarkan saya di UGM. Dengan berdarah-darah dapat S3 dalam 5 tahun 4 jabatan, sebagai duta besar Mesir, sebagai dirjen, sebagai duta besar Indonesia di Riyadh, dan sebagai wamen baru selesai S3 dalam 5 tahun. Tapi itu gara-gara Gontor Connection itu tadi. Dan karena gara-gara Gontor Connection juga, kalau Pak Din pengen keluar negeri, biasanya Pak Wamen kami mau ke sini nih, tolong komunikasi dengan Pak Dubes gitu. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ, komunikasikan sama Pak Dubes, dan kalau mau dimanfaatkan silahkan. Nah, luar biasa itu. Itu selalu seperti itu. Ini menurut saya Gontor Connection yang perlu kita pelihara. Jadi dari persoalan pramuka, olahraga sampai muhadharah, itu semua yang saya terapkan di dalam perjalanan karir hidup saya. Nah, terakhir saya cuma hanya ingin menyentuh sedikit terkait dengan tadi Pak Din Samsudin menyebut mengenai dunia Islam. Mungkin singkatnya seperti ini. Bisa jadi bahwa pusat ilmu keislaman ada di Timur Tengah. Tapi pusat peradaban Islam masa kini ada di Indonesia. Di setiap interaksi resmi dari tingkat presiden sampai menteri-menteri yang terkait, selalu mereka melihat Indonesia adalah model. Model pelaksanaan syariat Islam dalam pengertian yang luas. Dan itu kemudian disambut sekarang ini, dalam proses sekarang, pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, kalau dulu kita berpikir ketika membaca Wardun, Warta Dunia, itu kita hanya membaca, oh saudara ini ada di sini sedang belajar, saudara ini sedang ini belajar, apa segala macam. Sekarang, dan saya membayangkan di masa depan, Wardun itu penuh dengan kiprah-kiprah alumni Gontor di seluruh dunia. Dan itulah yang antara lain memberikan citra bahwa Indonesia pusat peradaban Islam masa kini. Dan saya selalu optimis. Jadi selain problem solver, kita adalah sebenarnya pelaku-pelaku dan pencipta-pencipta peradaban dunia Islam.
Percayalah itu. Saya punya keyakinan kalau visi Trimurti saja dulu bisa memiliki sekian sinergi, Santineketan, Al-Azhar dan lain sebagainya, saya membayangkan justru kita sudah berhasil mencoba menerjemahkan visi dari Trimurti itu. Dan yang kecil-kecil yang sudah diinisiasi oleh Trimurti sangat berarti sebenarnya di dalam pelaksanaan misi. Mulai dari pramuka tadi, mulai dari muhadharah segala macam, itulah yang sebenarnya kita coba terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.